Membangun pondasi itu butuh ketelitian sobat hijau. Ingat ya, percuma kalau punya arsitektur yang indah tapi pondasinya rapuh. Hai sobat hijau, kembali lagi di channel YouTube Arsitek Hijau. Coba kalian bayangkan, kalian udah ngeluarin uang ratusan juta, menghabiskan waktu berbulan-bulan, tapi baru setahun rumah impian kalian jadi, lantainya udah retak, dindingnya udah ngerembes. Kira-kira kenapa coba? Karena 90% masalah itu muncul dari satu titik penting yang sering dilupakan, yaitu pondasi. Makanya hari ini aku akan bahas hal itu, bagaimana atau apa saja sih hal yang harus diperhatikan saat mau bangun fondasi rumah. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan video kita yang lain. Let's go! Kesalahan fatal yang nomor satu yaitu mengabaikan pemeriksaan kondisi tanah. Banyak orang yang langsung menggali tanah tanpa tahu apa yang ada di bawah kaki mereka. Padahal kondisi tanah ini sangat menentukan daya dukung pondasi kalian. Untuk kondisi tanah yang stabil dan keras, pondasi dangkal seperti pondasi batu kali atau pondasi telapak mungkin sudah cukup memadai. Namun, jika kalian berada di area dengan tanah lunak atau struktur bangunannya bertingkat, sebaiknya menggunakan pondasi tiang pancang atau board pile. Soal tanah jangan berasumsi, lakukan pengujian tanah minimal dengan cara yang sederhana, atau kalau mau lebih baik lagi, langsung panggil ahlinya. Setelah tahu kondisi tanahnya, mari kita masuk ke poin kedua, yaitu menentukan jenis dan juga kedalaman fondasi. Ini harus disesuaikan dengan 3 faktor utama ya. Yang pertama, kondisi tanah yang tadi. Yang kedua, beban struktur di atasnya. Dan yang ketiga, anggaran kalian. Pondasi dangkal seperti pondasi telapak biasanya memiliki kedalaman kurang dari 3 meter. Nah, ini cocok untuk rumah 1-2 lantai di atas tanah yang baik. Pastikan kedalaman galian pondasi telapak mencapai lapisan tanah keras. Poin ketiga adalah tentang kualitas material dan campuran adukan. Pondasi yang kuat membutuhkan material yang prima. Untuk pondasi batu kali, kalian harus menggunakan batu yang keras, tidak mudah pecah, dan bersih dari lumpur atau kotoran. Untuk pondasi beton bertulang, perhatian kalian harus tertuju pada 2 hal, yaitu baja tulangan dan mutu beton. Pertama, baja tulangan. Gunakan baja tulangan dengan spesifikasi dan diameter yang sesuai dengan perhitungan struktur, bukan yang asal murah. Kedua, mutu beton. Jangan pernah menyepelekan campuran beton. Jika kalian membuat beton secara manual, pastikan rasio semen, pasir, dan kerikil sesuai dengan mutu yang dibutuhkan. Misalnya, K175 atau K225. Pasir dan kerikil harus bersih ya. Poin keempat adalah pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Pondasi yang bagus bukan hanya tentang desain, tapi juga tentang bagaimana desain itu dieksekusi. Pastikan proses setting out atau penentuan titik-titik pondasi sudah dilakukan dengan sangat akurat menggunakan alat ukur yang tepat. Sudut harus benar-benar siku. Kemudian, kedalaman galian harus seragam dan sesuai dengan rencana. Saat pengecoran beton, pastikan beton dipadatkan dengan baik menggunakan alat vibrator untuk menghilangkan gelembung udara. Gelembung udara dalam beton dapat mengurangi kekuatan pondasi secara signifikan. Setelah dicor, proses perawatan atau curing beton sangat penting. Beton harus dijaga kelembapannya dengan disiram air. Jangan terburu-buru dalam melanjutkan pekerjaan di atas pondasi sebelum beton mencapai kekuatan yang cukup. Dan yang paling penting, pengawasan. Pastikan ada mandor atau pengawas yang kompeten untuk memastikan semua detail teknis dilaksanakan sesuai standar.
penelitian Sobat Hijau. Ingat ya, percuma kalau punya arsitektur yang indah tapi pondasinya rapuh. Pemeriksaan tanah, pemilihan jenis pondasi, dan kualitas material adalah kuncinya. Yuk langsung aja rencanakan renovasimu di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat Hijau, kembali lagi di channel YouTube Arsitek Hijau. Kalian pernah nggak sih gimana sih depannya Mbak Mel? Untuk tanah yang stabil dan keras, fondasi dangkal. Untuk kondisi tanah yang stabil dan keras, fondasi dangkal seperti fondasi batu kali ataupun telapak kaki. Kok telapak kaki? Namun, kalau kalian ada di area dengan tanah lunak atau struktur bangunannya bertingkat, gunakan fondasi batu pancang. Namun, jika kalian berada di area dengan tanah lunak atau struktur bangunannya bertingkat, sebaiknya menggunakan fondasi tiang pancang. Tiang kali, aku mau ngomong, astagfirullah. Fondasi dangkal seperti fondasi telapak biasanya memiliki, Lanjut. 1, 2, 3. Fondasi dangkal seperti fondasi batu kali, bener nggak sih batu kali? Fondasi dangkal seperti fondasi telapak biasanya memiliki kedalaman. Fondasi dangkal seperti fondasi Poin ketiga adalah tentang kualitas material dan campuran adukan. Pemeriksaan tanah, pemilihan jenis fondasi, dan kualitas material adalah kuncinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kok nggak ada CTA? Pemeriksaan tanah, pemilihan jenis fondasi, dan kualitas material adalah kuncinya. Yuk langsung aja rencanakan renovasimu di sini dengan kita.